Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pagi ini kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Walaupun saat ini kita masih beribadah di tempat kita masing-masing, tetapi di dalam Tuhan tidak ada kata jauh, karena Tuhan ada di hati Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara tinggalkan segala kegiatan kita sementara, tinggalkan permasalahan kita sementara, tinggalkan beban kita sementara. Kita adakan waktu bersaat teduh dengan Tuhan. Kita adakan waktu berkomunikasi dengan Tuhan, dengan pujian, dengan mazmur kita. Karena pagi ini Tuhan mau mengadakan mujizat yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita, siapkan jiwa kita bermazmur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena jasa Tuhan luar biasa bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat kita angkat pujian ini bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Tuhan kami yang setia di dalam hidup kami. Kami mau belajar bersyukur untuk Engkau. Kami selalu belajar bersyukur untuk Engkau. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa kami yang mulia. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau bersedia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat pujian kami angkat sembah kami angkat mazmur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Engkaulah Bapa yang setia, Bapa yang selalu dan selalu setia bagi kami. Ajar kami Tuhan, di tengah-tengah masa kesulitan, di tengah-tengah masa kesukaran ini, untuk kami selalu setia kepadamu. Kami datang mendekat kepadamu. Pagi ini Tuhan, kami mau mengangkat pujian kami. Kami mau bermazmur untuk Engkau, kami mau beria-ria di dalam Engkau. Karena kami tahu dengan pujian kami, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya. Aku diberkati dengan pujian ini. Datang kepada Tuhan, berkat Tuhan datang kepada kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita akan pujian dengan sungguh-sungguh. Kasih setiamu nyata bagiku, firman kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Anugerah Tuhan sempurna bagi kita. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku dilimpahi, karena alasanku untuk haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ia akan disampaikan oleh hamba-Nya. Buka hati, buka pikiran kita, semuanya untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur untuk firman-Mu Bapak. Pagi ini kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, tanah yang luar biasa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Pagi ini Tuhan, kami membuka hati kami membuka pikiran kami membuka jiwa kami untuk Engkau. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu, Engkau berfirman kepada kami, Engkau mengatakan sesuatu kepada kami yang mengatakan bahwa kami tetap ada di dalam Engkau Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, apa yang disampaikan hamba-Mu itu karena semua perintah daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, yang berada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami boleh belajar firman-Mu sebentar Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, kebaikan-Mu yang sungguh berlimpah-limpah. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menyaksikan Tuhan ibadah live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memakai Roh Kudus menjamah mereka Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan mereka, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu, Kau pakai kami semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan. Saya akan memberikan tema sukacita di tengah kesesakan. Di dalam kesesakan tentu orang bersukacita itu sangat sulit, tetapi kita punya Tuhan yang baik, yang agung, yang mulia. Dia hadir, Dia menyertai hidup kita. Dia akan selalu membimbing hidup kita. Dan sukacita adalah salah satu buah roh yang ada di dalam firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Sukacita, apa itu sukacita? Sukacita adalah suatu perasaan yang gembira, bahagia, mengalami sesuatu. Sukacita adalah dalam bahasa Inggris ada joy. Ya, sukacita adalah gambaran ekspresi orang yang senang. Orang yang bersukacita tentu dia akan mukanya cerah, dia senyum, dia
menandakan bahagia. Dia tentu bukan orang yang cemberut, orang yang sewot, orang yang gimana, tapi orang yang sukacita, orang yang antusias, memiliki antusias. Dia sangat percaya diri, bahkan dia menghadapi hidup yang mungkin sukar baginya, tapi karena dia punya sukacita yang berlimpah, orang itu akan terus percaya dan terus berjalan dengan percaya diri. Sukacita dalam bahasa Ibrani artinya aja cetvah, ya artinya kegembiraan, kesenangan hati, keriaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah cara, yang berarti kegembiraan juga, sukaria yang tenang. Jadi ada sukaria dan sukacita itu tenang. Ya, dia tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gemetar, tidak ada rasa gentar. Ya, salah satu unsur yang mendukung sukacita adalah happiness, bahagia. Adalah suatu emosi yang positif yang akan timbul ketika orang itu bersukacita. Dia akan merasakan suatu kebahagiaan yang berlimpah, ya, kesenangan. Orang yang bersukacita terlihat emosinya itu positif, memancarkan suatu energi yang positif. Dia kalau kesenggol dia nggak marah karena dia ada sukacita. Dia kalau menghadapi tantangan dia tetap akan bersukacita. Dia kalau menghadapi bulinan, mungkin orang membuli dia tetap bersukacita karena dia percaya ada ketenangan, ada energi positif, ada Tuhan. Ya, dia orang itu pasti, kalau kita lihat ada orang yang sukacita, dia akan tertawa, kadang tersenyum, bukan tersenyum sendiri, ya, tapi dia tersenyum, dia mukanya berseri-seri. Ya, dipenuhi orang yang dipenuhi sukacita tidak mudah marah, sikapnya konsisten, positif dan optimis. Dia optimis, orang yang sukacita itu percaya akan masa depan. Namun beda dengan happy. Orang yang happy itu mungkin hanya kebahagiaan sesaat. Orang cari bahagia sesaat itu juga ada. Tapi kalau sukacita itu menggambarkan suatu konsisten. Ya, dia terus bersukacita sepanjang hidupnya. Meskipun dia mengalami kesukaran, bukan orang yang dablek ya, menghadapi, tapi dia tetap bersukacita. Bukan, tetapi dia tetap konsisten bersukacita. Kebahagiaan mungkin bisa kita dapatkan sesaat. Orang bisa cari hiburan, bahagia sesaat, tapi kemudian dia dia harus menghadapi masalahnya. Tapi kalau sukacita ini, buah roh dari sukacita ini akan memancarkan buah-buah roh yang lain. Dia akan menghasilkan sesuatu. Orang yang bertemu dengan dia akan mendapatkan energi yang positif. Salah satu, ada banyak hal penyebab sukacita. Ya, penyebab sukacita itu biasanya ketika seseorang itu menemukan atau mendapatkan sesuatu yang dirindukan atau diimpikan. Ya, jadi seseorang itu bisa bersukacita karena dia mendapatkan sesuatu atau menemukan sesuatu yang dia rindukan. Kalau mendapatkan, contohnya pernikahan. Setiap mempelai pernikahan pasti akan mengalami suatu sukacita. Enggak ada orang mau nikah cemberut, enggak mungkin ya. Dia akan bersukacita. Atau seorang yang menemukan harta yang terpendam, menemukan keuntungan yang baik, dia akan bersukacita. Mendapatkan keturunan, mendapatkan anak, dia akan bersukacita. Contoh Alkitab ada orang Majus yang bersukacita ketika dia menemukan, dia melihat bintang dan dia melihat anak itu. Mereka bersukacita. Yang kedua, ketika kita memberi juga akan membuat kita bersukacita. Ternyata memberi itu bisa membuat kita bersukacita. Ya, ketika kita mempunyai sesuatu, kita bisa membantu orang, memberikan, dan sehingga orang itu mengalami pertolongan, mengalami perhatian, kita akan mengalami sukacita. Dalam memberi bisa mendapatkan sukacita. Ya, jadi penyebab sukacita ada dua. Kita bisa menemukan ataupun bisa kita memberi, take and give. Kita mau pilih yang mana? Dua-duanya juga bisa karena semuanya itu baik. Ya, Bunda Teresa mengatakan, orang yang memberi dengan senyum adalah pemberi terbaik. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi orang yang memberi itu, Bunda Teresa mengatakan, akan mendapatkan sukacita yang berlimpah. Jadi penyebab sukacita itu ada dua hal. Mungkin ada banyak lain lagi yang bisa diambil contoh. Tapi saya percaya pagi hari ini saya berdoa bahwa setiap jemaat sedang mengalami sukacita. Meskipun di tengah kesesakan. Memang ini tidak mudah, tetapi kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, bersama kita, membimbing kita, menyertai kita, sehingga kita bisa mendapatkan sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Ada satu hal yang menyebabkan hilangnya sukacita. Ternyata ada orang yang bisa hilang sukacitanya. Ada di contoh di 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Saya bacakan sepintas-sepintas, nanti ceritanya, sambungannya bisa dibaca sendiri ya.
ada suatu kisah ya, Ahab, raja yang jahat. Ahab ini adalah anak dari Raja Omri, raja sebelumnya. Raja ini sangat jahat. Ya, dalam pemerintahan Raja Omri, bangsa Israel mengalami penindasan, dan ayahnya ini, Omri ini juga orang yang tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, kemudian Ahab ini mengambil istri namanya Isabel. Isabel ini adalah anak dari Et Baal. Dari namanya Et Baal. Jadi ayahnya Isabel ini adalah penyembah Baal. Ya, penyembah berhala. Raja orang Sidon menjadi istrinya. Sehingga ia pergi, beri ayat 1 Raja-Raja 16 ayat 31, sehingga ia pergi mengajak Ahab untuk beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya. Jadi si Ahab ini sudah salah mengambil pasangan, karena pasangannya sudah tidak seimbang. Pasangannya adalah penyembah Baal, dan dia mengajak bangsa Israel membuat mezbah-mezbah Baal, patung-patung Baal. Ya, dia kemudian bangsa Israel ini mengalami sesuatu yang semakin hari semakin tidak baik. Di 1 Raja-Raja 21, kemudian Ahab melihat bahwa sebelahnya itu ada tetangganya namanya Nabot. Nabot, kita bacain ya, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 4. Nanti dibaca 1 Raja 16 terus sampai 21 biar tahu ceritanya. Jadi di kisah ini, di kisah raja-raja ini adalah kisah raja-raja yang jatuh bangun, melakukan kejahatan di mata Tuhan, dihukum, melakukan kejahatan di mata Tuhan, dihukum, melakukan kejahatan di mata Tuhan, dihukum. Jadi gitu-gitu terus ya, dihukum Tuhan, dihukum Tuhan. Jadi kita baca 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 4. Sesudah itu terjadilah hal berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku dari memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Seketika itu juga Ahab mutung, dia ngambek kayak anak kecil. Dia langsung berbaling di tempat tidurnya, menelungkupkan mukanya, ya ditungkup, dia ngambek. Kenapa dia ngambek? Karena dia tidak mendapatkan yang dia inginkan. Dia ingin sesuatu, tidak mendapatkan. Biasanya kalau kita menginginkan sesuatu tidak mendapatkan, itu akan membuat kita seperti Ahab, muring-muringan, ngambek, ya, gak karu-karuan. Dan dia ingin mengambil, ya, ingin membeli, tapi Nabot mengatakan tidak bisa, karena ini milik pusaka, tidak bisa dijual. Kemudian istrinya ini adalah seorang yang jahat. Isabel ini terkenal ratu yang jahat. Dikatakan di ayat 7, bukankah engkau sekarang ini memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel. Jadi Isabel tahu Ahab sedih, Ahab kehilangan sukacitanya, dia tidak bisa bergembira. Kemudian Isabel mengatakan bangun. Nah, kemudian tetap dia tidak mau bangun, Raja Ahab ini tetap tidak mau bangun. Dia pokoknya pengen itu kebun anggur. Nah, kemudian Isabel menuliskan surat kepada tua-tua dan pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Ya, dalam suratnya itu, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Jadi Nabot ini disuruh duduk paling depan, diapit oleh orang dursila, orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, kemudian di tengah-tengah peribadatan itu orang dursila ini kemudian melaporkan bahwa Nabot ini telah mengutuk Allah dan raja. Ya, jadi kemudian
ayat berikutnya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu dia membawa keluar kota lalu melempari Nabot ini dengan batu sampai mati. Jadi Nabot ini matinya karena difitnah. Dia difitnah. Untuk apa? Gara-gara kebun anggurnya tidak bisa dijual. Ya, segera setelah mendengar Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah. Ya, dia disuruh bangun, Ahab tidak mau. Kemudian dikatakan, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Ayat berikutnya, ayat 16. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah, ia langsung bangun jenggirat. Dia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Ya, kalau kita lihat cerita ini cerita yang arogan, ya, cerita yang sangat luar biasa, jahatnya. Bagaimana dia mengambil suatu kebun anggur yang baik, kebun anggur yang bagus tanpa membayar apa-apa, dan dia membunuh, itu sama aja merampok, ya, merampok. Raja Ahab mendapatkan semangat baru. Seringkali ada orang yang bersuka cita karena ada kesusahan orang lain. Itu kita tidak boleh seperti ini. Ini jahat. Kalau kita lihat kisah selanjutnya, Raja Ahab kemudian dibalas oleh Tuhan, mati. Isabel juga mengalami kematian yang tragis. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah di Perjanjian Lama, banyak orang yang berdosa, yang dihukum oleh Tuhan dan mengalami akhir yang tragis. Kita harus belajar jemaat Tuhan yang ada dimanapun, kalau kita berbuat jahat, Tuhan akan membalas. Dan seperti Ahab ini, dia mengalami sukacita yang mungkin sesaat, dia dapat kebun anggur yang bagus, dia kemudian langsung gembira, tapi itu sementara karena kebahagiaan dan sukacitanya didapat berdasarkan kejahatan. Dia jahat, raja ini jahat sekali karena Isabel. Dia langsung bangun, dia langsung mengambil itu tanpa membayar apa-apa. Dia raja yang kejam. Kita tidak boleh seperti itu. Kita kembali lagi. Jadi sukacita bisa didapat kalau kita iri hati. Kalau kita iri hati, sukacita itu akan hilang. Kalau kita mendapatkan sesuatu karena kejahatan, kita juga bersukacita. Tetapi itu tidak selama-lamanya, itu akan menjadi sementara. Karena penghukuman Tuhan pasti akan terjadi. Sukacita di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita di dalam Tuhan? Poin pertama adalah sukacita di dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 31 ayat 7. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memerhatikan kesesakan jiwaku. Daud dikejar-kejar oleh Saul mertuanya, tapi dia tetap bersorak-sorai dan bersukacita. Di dalam kesesakan Daud tetap bersukacita karena Daud merasakan keamanan. Daud merasakan perlindungan dari Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat perjalanan Daud, dia seorang pengembala 2-3 ekor, dia melawan Goliat, dia melawan singa beruang, dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia hamba Tuhan yang bertanggung jawab, cuma 2-3 ekor, dia perhatikan, dia tidak melihat banyaknya, tapi dia melihat ada tanggung jawab yang ayahnya berikan. Dia hanya sebagai pengantar makanan Daud ini. Daud hanya sebagai pengantar makanan ke kakak-kakaknya. Ya, dia melihat Goliat mengejek barisan Israel, dia berani karena dia merasa dia mempunyai keyakinan, bukan keyakinan yang ngawur. Ya, dia ambil 5 batu, cuma digunakan 1 aja. Dia lempar itu, kena kepala Goliat. Goliat tewas. Ya, ada perlindungan Tuhan, ada suatu kepercayaan dari Daud. Daud orang yang bertanggung jawab, orang yang takut pada Tuhan. Dia percaya bahwa Allahnya melindungi. Allah kita akan melindungi. Seperti Daud, ketika dia mengalami kesesakan, dikejar-kejar dalam pelarian, dia tetap bersorak-sorai dan bersukacita. Ya, kita harus mengambil contoh seperti Raja Daud ini. Kita bersorak-sorai, bersukacita karena kita merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Poin yang kedua, sukacita ada masa depan yang penuh pengharapan. Perumpamaan tentang domba yang hilang, ada 100 domba, 1 hilang. Tuhan mencari di Lukas 15 ayat 7. Ketika domba itu ditemukan, dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan Yesus
dalam perumpamaan ini menggambarkan bahwa ketika ada orang yang bertobat, orang ini memiliki suatu masa depan yang cerah karena dia memiliki hidup dalam kepastian bersama Tuhan. Dia mengatakan lebih baik 99 orang yang benar tidak bertobat, tidak ada, tapi satu orang bertobat, dia itu merasa bersuka cita. Disambung juga perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ketika dirham itu ditemukan, Tuhan Yesus juga menggambarkan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ketika orang bertobat, ketika kita bertobat, ya kita bertobat. Kapan kita bertobat? Kita bertobat setiap hari. Ketika kita bertobat setiap hari, kita merendahkan diri kita minta ampun. Ketika kita tiap hari tidak mau bertobat, kita sedang menyombongkan diri. Wah, aku ini benar, aku tidak perlu bertobat, aku tidak perlu hari ini meminta ampun kepada Tuhan karena aku tidak berdosa. Itu kita sedang menyombongkan diri. Tapi kalau kita bertobat setiap hari, setiap pagi kita duduk berlutut, Tuhan ampuni aku Tuhan. Mungkin aku berdosa, mungkin aku melakukan dosa yang tidak sengaja. Ampuni aku Tuhan. Banyak hal salah yang aku lakukan. Kita mengalami pertobatan setiap hari. Kita mengalami pembaruan setiap hari. Kita merendahkan diri pada Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Atas dosa-dosa yang aku lakukan, aku sudah menginginkan orang yang ini, aku menginginkan hal-hal yang tidak baik, aku memikirkan hal yang tidak baik, ampuni aku. Kita merendahkan diri. Tuhan ingin kita bertobat, Tuhan ingin kita merendahkan diri. Supaya apa? Supaya kita ada kepastian hidup, supaya sukacita kita menjadi penuh. Bagaimana kepastian hidup bersama Yesus? Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Di ayat ini mengatakan bahwa Yesus pergi naik ke surga. Ada 5 hal. Yesus Allah lahir ke dunia. Dia mati, dia bangkit, ya. Dia menamakan diri kepada murid-muridnya dan dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Jadi 5 hal ini harus kita pegang, ya. Dia hadir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia akan datang kembali. 5 hal ini tidak bisa dipisahkan. Sama ketika kita bikin mie instan, mau langsung masak, tidak bisa. Buka dulu, masukin, ya. Langsung dimasukin plastiknya di air panas, tidak bisa. Ada step-stepnya. Sama dengan halnya kehadiran Allah ke dunia ini. Dia hadir, dia mati untuk menebus dosa kita, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Ya, sampai mati, Allah mati aja, tidak bisa. Harus masih ada 2, masih ada sambungannya. Itu tidak bisa dipisahkan. Dia akan datang kembali, itu kepastian hidup kita. Dia pergi kepada Bapa, Allah Bapa Maha Besar. Dia lebih besar dari apapun, dia lebih besar dari surga. Dia ada, Yesus duduk di tata surga. Dia Allah, ya. Dia juga firman Allah yang menjadi manusia. Dia akan datang kembali, bukan sebagai bayi yang lemah, bukan, tapi dia akan datang sebagai raja dan sebagai hakim. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ayat yang terakhir, Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan gembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Mungkin kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik saat-saat ini. Kita melakukan kesalahan yang kita buat sendiri. Kita melakukan hal yang salah. Kita mungkin melakukan hal, sedang mengalami kesesakan di tengah-tengah pandemi ini. Ekonomi bagaimana, saya ketemu dengan teman saya, dia kerja di ini transportasi, dia punya mobil rental banyak, nganggur semuanya. Tidak ada yang sewa itu mobil rental, ada Avanza, Innova, ada macam-macam, nongkrok semuanya, dia pusing. Ya dia mau gimana? Ya dia jalan travel katanya mau jalan. Kapasitas 12 orang, tidak boleh berjejeran. Isi 6 orang aja. Bensinnya, solarnya tetap bayarnya sama. Dia mengalami sesuatu yang pusing. Aduh gimana? Pengusaha bis, kalau dulu naik bis mungkin bisa ditetel sampai 60, sekarang nggak bisa diturunin. 1-2 kursi itu 1 orang. Wah, bayarnya 1 tiket, wah dia pusing ya. Mau jalan salah, enggak jalan gimana? Ya, serba sulit, serba sukar sekarang. Tapi satu hal yang saya sampaikan pagi hari ini, tetap bersukacita. Karena apa? Yang pertama, kita aman dalam lindungan Tuhan. Yang kedua, percaya kita ada kepastian hidup bersama Tuhan Yesus.
Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang setia. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia memberikan rohnya, Roh Kudus, Roh Allah sendiri tinggal bersama-sama dengan kita, menuntun kita, menyertai kita. Ketika kita berdoa, Dia mendengarkan doa kita. Terima kasih, salam, tetap bersukacita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan sukacita yang berlimpah-limpah pada jemaat-Mu yang saat ini sedang menonton video live streaming ini. Tuhan, Kau berkati Roh Kudus, Kau tuntun hidup mereka supaya hidup mereka ini boleh dikuatkan. Mereka punya roh yang kuat dan merasakan keamanan dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kau Tuhan menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan menolong dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Tiada segalanya, Kaulah sumber kuatku. Kaulah pertahananku. Kaulah kehidupanku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.